Foodies, hati-hati deh sama trio jajanan ini karena kenyalnya bikin nagih. So, hati-hati jangan sampai kalap, Em. Foodies, ini dia pempek legend. Mau tahu nggak udah berapa lama? Udah 20 tahun. Kan lama banget kan? Ini katanya sehari bisa ngabisin 20 kilo ikan tenggiri. Banyak banget ya. Namanya pempek Gang Betet. Eits, bukan bentuk pempeknya yang betet kayak paruh burung betet loh ya Foodies. Tapi lokasinya emang rada nyempil gitu Foodies. Ada di Gang Betet di daerah Tambora, Jakarta Barat. Penjualnya asli orang Palembang. So, soal rasa otentik punya ya. Terus harganya itu loh cuma 5 ribuan aja. Adek aja udah tuh kalap deh tuh. Eits, jangan mentang-mentang receh adek. Sisain buat Foodies dong. Foodies, ini tuh mau siang kek, mau sore, warung ini gak pernah sepi loh. Ada aja yang makan di sini, tapi lebih banyak yang take away alias dibungkus. Nah, katanya nih nyawanya pempek tuh ada di cukonya, ya kan? Kalau cukonya mantep, pempeknya udah pasti bakalan ludes sampai tetes cuko terakhir. Mari kita buktikan Foodies. Pekat banget kan? Penasaran nih, rasanya gimana sih? Dengar-dengar sih katanya ada pedesnya, ada sedangnya. Cobain aja langsung deh. Wah, ini cocok banget sih sama yang orang yang suka pedas-pedas nih, pas banget. Tapi katanya juga bisa kita bisa request yang agak-agak sedang ya, jangan yang terlalu pedas-pedas juga bisa. Manisnya juga ada, agak ada asam-asam juga ada. Enak juga sih ya. Ternyata pempek yang keritingnya ini, dia masih ada crispy-nya loh. Kenyalnya, tapi tetap ya, dia ini biar bentuknya kayak gini, berasa ikannya nggak hilang. Selain pempek keriting, ada juga nih pempek lenjer, adaan kulit dan pempek kapal selam. Pempeknya lembut banget. Kayaknya aku tertarik sama yang ini nih, kapal selam. Enak banget ini. Kenyalnya dapet, ikannya berasa. Apalagi ditambah ada telurnya. The best. Ini rasa ikannya itu dia lebih berasanya rasa ikannya yang di kulit, pempek kulit ya. Pempeknya tetap yang kapal selam ini ada. Cuma yang untuk kalian yang lebih senang pempek yang rasa ikan banget ya ini di sini kalau menurut aku ya, di kulit. Khusus pempek kapal selam dan lenjer, ada ukuran yang gedenya juga nih Foodies. Harganya 16.000 per pieces. Lebih gede ukurannya, udah pasti lebih puas makannya. Mas, kering nih. Wah, habis. Emang suka beli di sini? Oh, sering. Biasanya kalau misalnya jajan di sini tuh, belinya yang mana sih pempeknya? Kulit kapal selam kecil sama yang keriting. Kulit kapal selam yang kecil sama keriting. Wah, emang bener ya. Yang kulit tuh enak juga ya. Berasa. Pulang buat dibungkus. Itu dia. Kayaknya aku juga bakal bungkus nih. Mbak juga sering makan di sini? Oh, dekat kali rumahnya ya? Oh, di belakang Foodies. Rumahnya di belakang, pantesan aja. Kayaknya tiap pagi langsung loncat ke sini nih. Satu ini nih ya, satu ini 5.000. Nah, aku seporsi begini 25.000. Wah, worth it lah. Ya kan, udah gede-gede, terus udah gitu rasanya enak-enak banget ya kan? Ikannya berasa banget. Ada satu lagi nih yang juga worth it Foodies, tekwan ikan. Isinya rame loh, ada bihun, timun, bengkoang, jamur kuping, bawang goreng, and of course, tekwan dan kuah kaldu yang aromanya tenggiri banget. Seger banget ya. Wah, ini cocok banget sih. Kalau misalnya makan tekwan kayak begini nih, kalau lagi pas hujan, malam, pas banget nih. Biar bening begini kuahnya, itu rasa kaldunya berasa banget. Seger banget dah. Kenyal banget. Teksturnya lembut banget. Oh iya, tapi aroma ikannya itu berasa banget. Ini kental banget nih rasa ikannya.
Yakin cuma nonton doang nih foodies? Buruan diborong lah. Pempek Gang Betet ini lokasinya ada di Gang Betet di Jalan Pekapuran 8 Tambora, Jakarta Barat. Buka dari jam 8 pagi ya sampai jam 6 sore. Cus, cobain foodies. Makan receh, menu receh tapi rasa Nggak recehan. nggak recehan. Waduh, kita lanjut lagi. Foodies yang ditunggu-tunggu, mobil yang nganter ratusan mochi. Ya Foodies, karena rumah produksi mochi ini adanya di Depok, makanya pengantarnya ini menggunakan mobil. Dan yang dikeluarkan dari mobil ini baru kloter 1 loh ya. Wow. Masih lama, nomor 6. Saya 6. Kalau di sini Foodies harus ambil nomor antrian ke Mbak yang melayani. Pengambilan nomor bisa dilakukan dari jam 4 sore sampai sebelum jam 5 sore. Tip, kalau udah dapat nomor nih, Foodies tinggal tunggu aja dipanggil kayak Meta ya. Wah, kudu sabar ekstra dan memasang telinga ya agar tidak terlewat. Karena nih ya Foodies, kalau udah 2 kali pemanggilan terus nggak ada, ya udah langsung di skip itu ke nomor selanjutnya. Saya mau yang paling gede, yang kotak kayak gini. Boleh. Tapi aduh saya bingung mau yang mana, variannya banyak banget. Semuanya bestseller. Ya udah semuanya saya mau coba. Yang rasa durian juga ada kan ya Mbak? Ada. Wah mantap, saya paling doyan itu durian. Duriannya Wah. 2, Nutella juga enak. Oke, thank you. Ini nomornya. Oke. Ya makasih ya Mbak ya. Wah banyak banget variannya. Penasaran banget mau coba Foodies? Aku juga penasaran. Langsung aja kita cobain. Waduh, bingung pilih aneka varian, malah langsung dikasih sewadah gede begini, nggak bahaya tah? Apalagi lihat mochi warna-warni dan gemoy ya Foodies, jadi bingung nggak sih mau makan yang mana nih kita? Dalamnya, wah ini luarnya aja teksturnya empuk banget, kenyal banget ya ampun. Coba kita lihat dalamnya. Ya ampun Foodies, ini pasti enak banget. Kita langsung cobain aja ya. Kita langsung coba ya. Luarannya, kulitnya mantul, empuk, kenyal. Wow Foodies, pas dibuka mochinya aromanya duren banget. Rasa krimnya juga berasa, teksturnya kental tapi nggak bikin enak. Kulit mochinya juga kenyal, nggak terlalu tebal dan tipis, gampang dikunyah dan kawin dengan krimnya. Ini kulitnya sendiri nggak ada rasa manisnya loh, jadi manisnya pas banget dari si krimnya. Nah Foodies nih, gini nih, sensasinya makan di dekat rel kereta api ya. Berisik tapi menyenangkan, apalagi nyobain yang viral-viral gini nih. Kita cobain lagi ya. Foodies anak senja, pas banget nih nongkring-nongkring makan mochi sambil liatin kereta ya. Segala lelah, antri dan penat mata hempas semuanya. Mau makan 3 pun udah auto kenyang nih Foodies. Karena ini dasarnya mochi yang satu ini juga menggunakan tepung sagu. Walaupun ini camilan tapi padat dan nendang banget loh di perut. Ini mochi terenak yang pernah aku makan sih. Strawberry cream yang atasnya ada mangganya dan ini enak banget. Aku nggak suka ya terlalu manis banget, tapi ini manisnya pas. Yang dimakan Meta ini rasa beri mangga ya Foodies, makanya dominan asam berpadu dengan manis membuat mochinya jauh lebih fresh. Isian krimnya juga melimpah, setiap gigitan dapetin sensasi krimnya. Teksturnya lumer banget di mulut kayak bikin ketagihan. Yuk makan lagi lah kita. Gak cuma aneka krimnya aja Foodies, di sini juga tersedia isian kacang hijau dan juga ubi ungu yang dipadukan dengan marshmallow.
Wah, foodies. Walaupun mochi ini harganya cuma 5 ribuan, ini nggak kalah sama mochi yang aku pernah makan di Jepang loh. Kalau foodies tahu kan kalau di Jepang tuh banyak banget mochi yang di market-market, even di toko mereka juga ada mochi kayak gini. Tapi ini bener-bener rasanya sama. Tapi tahu kan kalau di Jepang itu pasti harganya nggak 5 ribu saja, pasti lebih mahal. Tentu dong Meta, tapi yang pasti nih foodies semua varian rasa di sini mah enak pokoknya. Ya kali kita nggak borong dan nyobain semua varian rasanya, rugi dong. Apalagi dengan harga segitu ya, dengan ukuran yang segede ini, pas banget lah dijadiin camilan. Oh ya foodies, lokasinya di dekat stasiun Kalibata ya, sederet banget dengan jajanan sore lainnya. Bukanya setiap hari dan kloter 1 itu start dari jam 4 sore dan mulai lagi kloter yang kedua dari jam 8 malam. Oke deh. Ini aku udah gak kuat lagi foodies ini, kayaknya aku mau kasih ke teman-teman aku aja ya. Dan buat foodies jangan lupa datang ya ke Mochi Viral yang ada di Kalibata. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Guys, diambil nih guys. Foodies bukan makan receh namanya kalau nggak bisa ngasih recommend kuliner yang spesial. Matanya Kang Adut foodies emang nggak usah diragukan lagi. Wih, tajem banget kalau udah kulineran. Lihat aja tuh foodies, ada camilan yang khas banget dari Garut. Kalau foodies belum familiar, langsung aja ya kita kenalin lewat Akang Es Goyobotnya. Cheers! By the way, ini kan ramai banget pembelinya ya foodies. Emang udah dari kapan sih ngomong-ngomong jualannya? Banyak banget yang jadi langganan ya. Es Goyobot ini udah berdiri dari kapan nih kalau boleh tahu? Soalnya tulisannya Es Goyobot dulu gitu. Dokeloe. Itu tahun 43. 1943 waktu bapaknya bapak. Bapaknya bapak berarti kakeknya Akang ya. Nah. Es Goyobot dulu ini emang yang legendaris di Garut foodies. Meski lokasinya nggak hadap-hadapan langsung sama alun-alun, tapi orang Garut asli udah pasti deh tuh kalau ditanyain es Goyobot serempak pasti bakalan rekomendasiin yang satu ini. Nah, untuk bikin satu gelas es Goyobot itu gampang kok foodies karena bahannya emang udah jadi semua, jadi tinggal diracik-cik-cik aja. Setelah masukin campuran honkue, pacar Cina, kelapa dan alpukat, lanjut tambahin roti tawar dan es serutnya. Nah ini nih ujian sesungguhnya nih, jadi tukang es serut. Justru ujian yang paling terberat tuh Nyerutnya. Coba saya nyoba ya Kang ya. Wah, kelihatannya doang ya gampang, tapi harus ekstra hati-hati loh. Ini tekannya pelan aja ya foodies sambil digeser, nanti bakal keluar deh tuh esnya. Kalau pakai tenaga ekstra, takut esnya loncat ya. Alat serutnya malah kena tangan lagi. Aduh, ngeri banget, nggak mau kan malah jadi luka. Ah ya, FYI foodies, kata si Akang nih arti nama Goyobot itu adalah basah. Sesuai emang sama kondisi jualannya ya. Pas serut es pasti bin mutlak deh tuh, banyak serutan esnya yang jatuh dan bikin jalanan jadi basah. Jadi begitu tuh foodies artinya. Terakhir tambahin air gula sebanyak 1 sendok, terus es serut lagi dan kental manis. This is it. Jadi es Goyobot buatan Kang Adut. Tuh. Yaudahlah Kang, saya pengen cobain minum ya. boleh. Kita cobain di meja eksekusi. Penyajian es Goyobot ini pakai gelas besar foodies, satu porsinya tuh full banget isinya. Tuh lihat aja sampai menjulang ya es serutnya. Oke Budi, sekarang Kang Adut lagi nyobain dulu es Goyobot joylo-nya. Bareng teman-teman Kang Adut nih, sama-sama kita seumuran ya? Oh, seumuran. Ah, Kang Adut bisa aja nih, yang ada mereka-mereka seumuran sama kita-kita tahu. Memang paling seger ya minuman es Goyobot, diminum pas lagi terik-terik matahari seperti ini. Santannya berasa, terus ada rasa manisnya itu kayak dari gula-gula kawung gitu, gula merah. Terus susunya tidak terlalu banyak karena tadi kebetulan saya yang bikin sendiri gitu ya, jadi lebih enak aja seger. Cita rasa kuliner khas Garut ini emang unik ya foodies. Ada gurih dari santannya, tapi ketemu juga sama manis dari gulanya. Ditambah sama es serut, wah bombastis abis guys. Gula yang dipakai juga beda nih dari kawung atau aren. Kelebihannya foodies, aroma gula kawung jauh lebih strong dari gula pasir. Jadi si Goyobotnya ini terbuat dari honkue katanya. Kita cobain ya. Kayak gel ya, kayak agar-agar gitu ya, tapi lebih lembut. Di campuran itu ada berbagai macam isinya tuh. Ada pacar Cina, ada kelapa, terus Yang bikin kenyal, empuk dan licin itu karena honkuenya ini nih foodies. Tepung ini emang bikin makanan jadi lebih lembut dan elastis. Mantul banget lah.
Selain si agar-agar Hongkwe ini foodies, pocor Cina, kelapa, dan alpukatnya itu juga bikin es goyobot nagih banget. Ditambah ada roti tawar, bikin minum es jadi beragam banget teksturnya. Ada yang halus-halus gimana gitu. Ah ya, kalau kamu kepengen rotinya dipisah, juga bisa kok, tinggal request aja ya. Betul nggak? Betul. Betul. Sering minum sini. Mantap. Lagi panas ya pas ya? Haus. Minum lagi dong. Coba minum. Coba tebak foodies, satu gelasnya berapa? Ayo, 10.000, 15.000. Salah semuanya. Harganya cuma 7.000 aja. Kita udah dapat es goyobot satu gelas luber. Mantep nggak tuh recehnya? Oke foodies, buat foodies yang kebetulan lagi jalan-jalan ke kota Garut, yang pengen nyobain es goyobot dulunya, kalian bisa mampir nih. Ini tepatnya deket alun-alun Garut, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Gurih asin-asin gitu, tapi creamy-nya juga. Lazis banget foodies. Ini daging asapnya foodies, definisi empuk. Aroma smoky-nya itu kental banget. Mie instan pakai telur atau kornet sih itu udah biasa ya foodies. Mie instan yang ini levelnya jadi naik karena pakai saus carbonara. Ada pizza mie juga loh foodies. Nggak perlu repot-repot bikin sendiri, ya kan? Nah foodies, best seller di sini adalah mie instan carbonaranya. Cakep kan? Mie instan lokal dipadukan dengan saus ala Italia. Bikinnya juga cepet kok, jadi pelanggan nggak pakai nunggu lama itu. Oh, gini ternyata. Ya mirip sih sebenarnya prosesnya sama kalau kita masak pasta carbonara ya. Tapi bedanya ini dia pakai mie instan. Meski belum terlalu lama buka, warkop yang satu ini udah terkenal di Tangsel. Berbeda juga nih dengan warkop biasa yang ramenya malam. Nah di sini ramenya malah pas jam makan siang foodies. Soal harga, bolehlah diadu dengan warkop lain. 20 ribuan aja udah kenyang pol tuh kamu. Nah ini sesuai janji aku nih, nih. Ya yang lain udah dapat kan? Ini belum dapat mana nih? Ada nih ya. Ya udah nih. Berarti benar-benar ya nemenin Nisan makan ya. Oke kalau gitu kita coba dari yang ini dulu. Karena aku pengen bisa langsung bahasa Italiano ya. Mamma mia lezzatos. Ini foodies. Tuh kalian lihat ya. Creamy banget. Kelihatan creamy-nya. Tapi kita cobain. Ini rasa pertama yang masuk, gurih asin-asin gitu, tapi creamy-nya juga, lazis banget foodies. Mie instan campur saus carbonaranya ini ternyata cocok juga loh foodies, level up-nya berasa banget. Bener-bener, ini mie-nya matangnya pas, jadi matangnya tuh nggak kelembekan, jadi bener-bener kita kayak makan lagi makan apa pasta gitu ya. Tapi bedanya ini pakai mie instan, ya pakai mie instan. Jadi memang dia matangnya juga pas, jadi nggak jemek, nggak kelembekan, masih ada teksturnya gitu, enak banget foodies. Aku juga penasaran sini kalau dimakan sama daging asapnya ini gimana ya. Tapi kita cobain daging asapnya dulu kali ya. Ini daging asapnya foodies, definisi empuk, ya. Udah gitu foodies, ini juga. Aroma smoky-nya itu kental banget. Ditemani kerupuk merah ala Padang, makin mantap rasanya foodies. Pemiliknya emang orang Minang, makanya ada sentuhan dari Padangnya juga. Pizza, ya buat pecinta pizza tapi pengen makannya di warkop ya ini dia. Ini foodies ya.
Oh my god. Nih Budis kalian bisa lihat. Budis ya. Bener-bener di dalamnya itu ya. Kalian bisa lihat nggak sih ada kayak mie instan gitu. Jadi mie instannya juga masih bertekstur gitu Budis. Jadi begitu masuk mulut, begitu masuk mulut gini Budis, yang pasti rasa telurnya ngeblend banget dengan saus Thousand Island-nya. Ada rasa gurih, asem gitu. Saus Thousand Island yang gurih dicampur dengan saus tomat yang asam-asam pedas. Cocok bingo buat topping pizza mie. Jus yang pengen ngewarkop dengan menu-menu level up, gas deh langsung datang ke sini ya. Alamatnya ada di Jalan Pamulang Raya nomor 5, Kota Tangerang Selatan. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, baru kali ini aku ngelihat bubur naik kelas. Soalnya ada daging saikoro, ada salmonnya. Waduh, cuma di sini nih. Makan bubur rasa mewah, harga meriah. Wah, mantep banget. Lihat nih. Kalau ada tukang bubur naik haji, ini tukang bubur naik kelas ya nggak sih Foodies? Ada topping ayam sama udangnya juga loh, selain salmon dan saikoro. Wih mantap. By the way, apa nggak takut rugi nih? Secara harganya mulai dari 18.000 aja tuh Foodies. Udah pasti layak dicoba nggak sih nih? Mumpung belum viral parah em. Ini tipe bubur Kanton alias bubur China gitu Foodies. So ini nggak pakai kuah kuning yang biasanya ada di menu bubur khas Indonesia ya. Buburnya juga bukan tipe bubur yang padat. Berasnya dimasak selama 2 jaman sampai bulirnya pecah menyatu dengan air dan mengembang. Oh ya, buburnya nggak plain ya, karena dimasak langsung dengan kaldu Foodies. Begitu sampai mulut, langsung disambut sama rasa buburnya yang asin, gurih, terus cukup creamy gitu ya. Teksturnya juga lembut, nggak keenceran. Waduh, ini tanpa topping pun rasanya makan bubur polosan aja udah nikmat banget. Segini aja udah ngaldu banget ya, apalagi ditambah si topping mewah nih, saikoro. Mana ngasihnya banyak pula, brak-bruk nggak pakai pelit tuh. Lembut, cukup juicy, nggak keras, nggak kelembekan. Untuk rasanya bumbunya ini meresap banget ya. Meskipun nggak seramai bubur lokal, tapi topping-topping yang ada tuh cukup bikin bubur ini tuh kaya akan rasa. Topping jamur kupingnya yang crunchy dan kenyal juga ngasih pengalaman lebih seru pas makan bubur. Nah, kalau kalian pilih yang topping salmon, ada sensasi unik aroma seafood yang samar-samar nih Foodies. Tapi nggak yang fishy gitu loh ya. Salmonnya nggak main-main ya. Salmonnya benar-benar berasa lembut di mulut. Rasa khas ikan salmonnya itu ya berasa banget. Jadi bukan campuran tepung atau apapun. Ini pure daging ikan salmon ditaruh di sini. Itu cobain pakai bubur ya. Padu banget ya, bubur yang rasanya gurih, creamy, dicampur rasa ikan salmon yang nggak ada amis-amisnya, tapi khas gitu ya. Rasa ikannya tuh enak banget, nyampur di mulut. Oh iya, walaupun ini bubur Kanton, tapi kondimennya tuh masih lokalan. Nikmatinnya bukan pakai telur pitan ya, tapi pakai telur asin. Jadi makin creamy gurih gitu ya. Atau Foodies yang suka bertualang dengan rasa nih, cobain deh siram chili oil ke buburnya. Wah, dijamin auto dor rasanya di mulut. Nggak nyangka kan harga bubur mewah kayak begini mulai dari 18.000 aja. Nah, kalau kalian pengen yang original, itu malah cuma bayar Rp12.000. Makan bubur rasa apa nih, Mas? Bubur rasa udang. Rasa udang? Iya. Udah sering makan sini ya? Baru sih, saya kan mau di sosmed tuh kayak unik gitu pakai udang, jadi kayak inovasi baru. Iya kan? Unik banget kan?
Yes, benar banget Foodies. Ini bukan sekedar warung bubur yes, ada juga kok menu bakmi, aneka camilan dan minuman buat teman nge-chill kalian. Mau sarapan, makan siang, atau dinner sekalian nge-chill di sini bisa banget. Bukanya mulai dari jam 7 pagi kok Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan Foodies. Udah masuk musim hujan gini, cocoknya kita makan sop yang panas-panas. Nah, Foodies, siapa bilang sop janda lazis non otentik adanya cuma di Bekasi? Jaksel juga punya nih. Tetap dengan daging iga yang menggunung, kuah kaldu berempah yang kental, serta cabai rawit yang melimpah. Duh, sekali seruput langsung lupa deh ya kalau lagi di Jaksel. Berasa di Bekasi, iya kan? kita cobain kuahnya dulu ya, Foodies. Nah, kurang menggelegar maksimal apa coba tuh seruputannya Kevin? Ini sih fix ya, sedep ya nggak pakai tipu-tipu Foodies. Seger banget, gurih, dan yang pastinya pedas. Waduh, lihat nih rawit segede-gede gini nih Foodies. Badan langsung hangat, kerongkongan hangat, dan kepala pun panas Foodies. Sesuai namanya, sop janda. Menu kuah yang satu ini emang identik dengan cabai rawit hijau yang berlimpah Foodies. Eits, gak cuma itu, tambahan rempah asli pada kuahnya juga auto memberikan efek hangat-hangat empuk yang gimana gitu. Seempuk itu loh, langsung lepas dari tulangnya. Gimana gak sukses unjuk gigi coba? Ternyata sebelum direbus, iganya tuh sudah terlebih dulu di presto Foodies, nyaris selama 1 jam lamanya. So, hasilnya jelas super duper empuk, nggak pakai alat-alat lagi deh tuh makannya, dijamin. Empuk banget, nggak ada effort, langsung lepas dari tulang. Oke deh, kita mulai prosesnya ya. Mulai dari iganan empuk, lanjut nasi, lalu seruput kuahnya, dan diulang terus deh tuh sampai kenyang. Saya lihat-lihat udah mau habis aja nih. Iya, saking segernya nih. Biasanya sih kalau saya suka sop itu kan bau ya. Maksudnya kalau yang masaknya kurang bagus ya. Kurang bagus. Tapi kalau di sini rasa baunya tuh nggak ada. Oh gitu. Kalau Bapak rate dari 0 sampai 10 berapa, Pak? Mungkin 9 kali. 9 ya? Waduh, mantap Foodies. Berarti emang sop di sini emang recommended. Si Bapak bilangnya sih 9 Foodies. Kalau buat saya 9,5. Coba tebak berapa kilogram daging iga yang dimasak setiap hari di sini Foodies? 5 kilo? 10 kilo? Masih kurang banyak dong tebakannya. Iya, jangan heran nih kalau 20 kg daging ludes setiap harinya. And dahsyatnya, yang paling laku tuh ternyata sop iga versi jumbonya Foodies. Tenang, buat kamu yang nyari versi receh, bisa pilih sop janda dan iga bakar porsi normalnya kok. Harganya 20 ribuan aja udah komplit pakai nasi. Mantap. Sempuk itu loh, no effort, bener-bener langsung lepas ke tulangnya nih. Dari tulangnya lihat tuh. Set, pakai tangan juga bisa. Tuh. Fix aneka olahan iga di sini rasanya juara ya, tapi nggak bikin kesel secara harga. Lazis, receh, murah meriah Foodies. Jadi buat warga Jakarta, kamu nggak perlu melipir ke Bekasi lagi ya buat icip-icip sop janda yang otentik. Just melipir langsung aja deh tuh ke Bilangan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah Foodies, ini makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.